beberapa aspek yang saya pahami dari materi Development Research Traditions and Global, yaitu terkait pembangunan, komunikasi global, dan dampak media massa dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang. Yang pertama, modernisasi dan pembangunan. Di sini memberikan penekanan bagaimana modernisasi pada dasarnya berdampak di negara atau wilayah berkembang. Isu seperti kurangnya akses terhadap telekomunikasi modern, buta huruf, dan kurangnya konektivitas internet menjadi masalah utama dalam konteks ini. Yang kedua, perubahan paradigma, yang membahas pergeseran paradigma dari fokus ekonomi ke persoalan kebijakan dengan lensa sosial dan budaya dalam pembangunan. Yang ketiga, kritik terhadap globalisasi. Materi yang ini menyoroti kritik terhadap globalisasi dengan penekanan pada ketidakmerataan manfaat globalisasi. Beberapa negara berkembang merasa bahwa manfaat globalisasi tidak dirasakan secara merata oleh semua orang. Yang keempat, peran media massa. Pada bab ini membahas peran media massa, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang. Hal ini termasuk isu-isu seperti kontrol pemerintah terhadap media, pengaruh media asing, dan upaya jurnalisme pembangunan. Yang kelima, model pertumbuhan ekonomi. Materi membahas model pertumbuhan ekonomi terutama dalam konteks modernisasi. Terdapat penilaian kritis terhadap sejauh mana model ini berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembangunan. Yang keenam, peran Bank Dunia dan IMF. Kritik terhadap peran Bank Dunia dan IMF dalam pembangunan global dan pandangan bahwa mereka mungkin bersifat kontraproduktif dalam krisis ekonomi. Kasus yang saya ambil adalah kasus COVID-19 yang terjadi di tahun 2021 yang memiliki banyak keterkaitan dengan materi ini, terutama dalam konteks media, informasi, dan ketidaksetaraan. Berikut adalah beberapa contoh keterkaitan antara pandemi COVID-19 dan materi ini. Yang pertama, peran media dalam penyebaran informasi. Media memainkan peran kunci dalam penyebaran informasi tentang COVID-19, baik itu berita televisi, situs web berita, atau platform media sosial. Informasi seputar pandemi tersebar melalui berbagai saluran media. Hal ini mencerminkan peran media dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang pandemi. Yang kedua, akses media dan informasi. Ketidaksetaraan dalam akses media dan informasi dapat mempengaruhi cara individu dan komunitas mengakses informasi penting tentang COVID-19. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau berlangganan berita mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami perkembangan pandemi dan tindakan yang harus diambil. Yang ketiga, pengaruh media barat. Dalam konteks global, media barat seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk narasi seputar pandemi. Ini dapat mempengaruhi persepsi global tentang bagaimana negara-negara dan komunitas tertentu menangani pandemi, serta distribusi vaksin.